1798 adalah garis pemisah untuk masa lalu dan masa kini dalam Wahyu 17. Jadi jika Anda ingin mengetahui kekuatan yang sedang dibicarakan, Anda lihat apa yang terjadi sebelum 1798. Dan apa yang terjadi setelah 1798. Kemudian Anda mulai menyusunnya. Jadi binatang itu telah ada, sebelum tahun 1798, namun tidak ada, sebab luka yang mematikan. Tetapi ia akan muncul, dan ketika ia muncul, ia menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi akan takjub. Seluruh dunia takjub mengikut binatang itu ketika luka mematikannya sembuh. Jadi suatu saat di masa depan, suatu saat setelah tahun 1798, luka yang mematikan itu akan sembuh. Dan binatang itu akan dibangkitkan. Nah, ini hal yang menarik. Ini binatang antikristus. Pikirkan tentang ini. Kristus menjalani 3,5 tahun literal masa pelayanan. Dan di akhir 3,5 tahun itu, itulah waktu yang dibutuhkan agar prinsip-prinsip pemerintahan dan kerajaannya secara penuh ditunjukkan. Pada akhir 3,5 tahun, karakternya ditunjukkan sepenuhnya saat dia tergantung di kayu salib. Tetapi dia mati. Dia mengalami luka mematikan. Kepausan yang adalah kekuatan antikristus. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Tuhan mengizinkan kepausan untuk memerintah selama 1260 tahun? Dan menganiaya orang-orang kudus selama itu? Pernahkah Anda bertanya begitu? Yah, itu menarik, mereka memiliki 3,5 tahun nubuatan. Kristus memiliki 3,5 tahun literal. Antikristus memiliki 3,5 tahun nubuatan. Dan pada akhir dari 3,5 tahun nubuatan, kepausan mendapatkan luka yang mematikan. Sama seperti Kristus memperoleh luka yang mematikan. Dan sama seperti Kristus dibangkitkan, kepausan akan dibangkitkan. Namun ada satu hal menarik lainnya. Apakah Anda ingat apa yang terjadi sebelum luka mematikan, beberapa tahun sebelumnya? Revolusi Prancis. Itu dijelaskan dalam Wahyu 11. Itu binatang yang muncul dari jurang maut. Itu kekuatan setan. Mengapa revolusi Prancis terjadi kala itu? Karena Prancis adalah bangsa dari semua bangsa di Eropa. Dia disebut putri tertua kepausan oleh para sejarawan. Dia mendukung kepausan lebih dari negara lain manapun. Tapi akhirnya orang-orang berkata, sebab kepausan salah menggambarkan tabiat Tuhan. Akhirnya orang berkata, jika yang digambarkan oleh kepausan ini adalah mengenai siapa itu Tuhan, kami tidak menginginkan apapun dari Tuhan. Maka ateisme berkembang dari agama palsu Katolikisme. Sebab Tuhan salah digambarkan. Dan ketika revolusi Prancis terjadi, maka ada anarki total. Dan butuh 3,5 tahun literal bagi Kristus untuk mengungkapkan seperti apa prinsip-prinsip surga itu. Dan itu terlihat ketika Yesus tergantung di kayu salib. Jika Anda ingin tahu seperti apakah surga itu, jika setan mengalahkan Kristus dan menguasai surga, yang harus Anda lakukan adalah melihat revolusi Prancis. Kekacauan total. Jadi Robespierre memiliki moto untuk revolusi besar ini, kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Kedengarannya bagus, kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. Ya, itu bukanlah kebebasan, kesetaraan, persaudaraan untuk 40.000 orang yang meninggal di guillotine. Bahkan Robespierre yang mendalangi revolusi, dia mati di tangan guillotine itu sendiri. Mereka mulai dengan membunuh Louis ke-16. Dan akhirnya Robespierre terbunuh. Karena orang-orang saling bergolak dan semua orang berusaha memanjat sampai ke puncak. Sama seperti setan berusaha meninggikan dirinya untuk berada di atas Tuhan di surga. Kemudian muncul luka yang mematikan tak lama setelah itu, dipimpin oleh Prancis, yang sekarang menjadi kekuatan ateis. Tapi izinkan saya mengatakan ini juga. Ellen White mengatakan dalam Pendidikan halaman 228 bahwa anarki yang kita lihat dalam revolusi Prancis akan terlihat lagi di dunia ini sesaat sebelum Yesus datang kembali. Jadi, ketika Anda melihat apa yang terjadi di dunia saat ini, ingatlah itu. Jadi sangat menarik, alasan mengapa kepausan memiliki 1260 tahun. Adalah karena itulah waktu yang dibutuhkan agar prinsip-prinsip pemerintahan setan dapat sepenuhnya terlihat. Baru luka yang mematikan. Dan sekarang setelah 1798, kepausan berada di masa lalu sejauh dengan kekuatannya. Dan ia dalam kondisi terluka setelah 1798. Dan disinilah ayat 10 menjadi jauh lebih jelas. Ayat 10 mengatakan, ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang 1 ada. Dan yang lain belum datang, dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Sekarang ingat, berdasarkan ayat 8, binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul. 1798 adalah garis pemisah kita untuk masa lalu dan masa kini. Itu luka yang mematikan. Binatang itu telah ada, namun tidak ada. Sekarang Anda berkata, ada 7 kepala, itu adalah 7 raja, 5 di antaranya sudah jatuh. Yang 1 ada dan yang lain belum datang. Jadi siapakah 5 raja pertama? Dari 7 kepala?
Nah, jika kepala kelima adalah raja yang menerima luka mematikan, yang itu adalah kepausan. Jika Anda menghitungnya seperti ini, dan ini hal lainnya, binatang ini memiliki mulut singa yaitu Babel, dan akan masuk akal untuk memulai dengan kerajaan pertama yang sama seperti yang kita lihat dalam Daniel 2. Jadi kepala pertama adalah Babel, kedua Media Persia, ketiga Yunani, keempat Roma Pagan, dan kelima Roma Kepausan. Itu membawa Anda ke tahun 1798. Kemudian kepala keenam, yang sedang ada, dan kepala ketujuh, yang belum datang. Jadi siapa kepala keenam dan ketujuh? Nah, kepala keenam, dan ini adalah pemahaman saya tentang ini. Wahyu 13 menunjukkan kepada kita siapa kepala keenam itu. Karena setelah kepausan mendapat luka yang mematikan, Amerika Serikat muncul ke dalam cerita. Jadi Amerika Serikat adalah kepala keenam. Dan kemudian kepala ketujuh, dikatakan, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Siapa kepala ketujuh itu? Saya pikir ayat 12 menunjukkannya, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja. Yang belum mulai memerintah. Itu masih masa depan. 10 raja atau raja-raja di bumi, raja-raja universal. Itulah satu pemerintahan dunia, ketika raja-raja dunia bersatu dengan kepausan. Di mana Protestan Amerika, ia adalah kepala keenam, tetapi akan bersatu dengan raja-raja di bumi, untuk menyebabkan seluruh dunia menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ketika kepala ketujuh memerintah, maka ada kepala yang ke-8, seperti pada ayat 11. Jika Anda belum pernah mempelajari Wahyu 17 sebelumnya, itu dapat memberi gambaran. Dan itulah posisi kita dalam lingkup sejarah. Jadi ada 7 kepala ini. Ngomong-ngomong, kepala melambangkan raja dan kerajaan. Jadi ada 7 kerajaan. Jadi kita punya 5 kepala, mereka bukan paus. Garis pemisah untuk masa lalu dan sekarang bukanlah tahun 1929. Melainkan tahun 1798. Jadi dimulai Babel, Media Persia, Yunani, Roma Pagan, Roma Kepausan, luka mematikan. Amerika Serikat muncul dari bumi. Itu dimulai sebagai anak domba seperti negara Kristen. Kemudian ia berbicara seperti seekor naga. Saat berbicara sebagai naga, raja-raja dunia bersatu dengan Amerika. Mereka menerima kekuasaan 1 jam dengan raja, tetapi mereka belum mulai memerintah. Mereka berperang dengan anak domba dan mereka dikalahkan. Itulah tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru adalah ketika raja-raja bumi bersatu dengan Amerika Serikat dan kepausan untuk membentuk satu sistem pemerintahan dan ibadah untuk berperang melawan anak domba. Ini adalah globalisme, menyatukan gereja dan negara. Semua raja-raja di bumi bersatu bersama untuk bersatu melawan umat Tuhan. Jadi Alkitab jelas tentang apa yang akan datang, maksud saya kitab Wahyu. Ketika Anda menempatkan Wahyu 17 dengan Wahyu 13, itu mulai menjadi sangat jelas. Bahwa akan ada satu pemerintahan dunia yang bersatu dengan kepausan dan menuntun pada kebangkitannya. Dan saat itu terjadi, akan ada hukum hari Minggu di mana seluruh dunia mengikuti binatang itu. Dan mereka melakukan itu untuk berperang melawan anak domba. Tapi kabar baiknya adalah anak domba akan mengalahkan mereka.